Baiklah, saya Helkia Yohana. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi komprehensif. Contohnya yang itu adalah pada PT Pandawa telah melakukan pembelian sebesar 80% pada saham PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 dengan harga 800 juta. Dan nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar rupiah. Nilai aset bersih PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Di sini ada perhitungan diferensialnya dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria didapat adalah nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan dan pengendali itu sebesar 1 miliar rupiah. Dan nilai buku aset PT Satria adalah dengan saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 300 juta, dengan total adalah 800 juta. Jadi nilai akuisisi Pandawa ditambah nilai buku aset PT Satria itu adalah 100 miliar dikurang 800 juta sebesar diferensial antara nilai wajar dan nilai buku adalah 200 juta rupiah. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya itu merupakan adalah goodwill. Berikut adalah total dari diferensial yang terdapat: 1. Persediaan, kedua tanah, ketiga bangunan, keempat goodwill, di mana total persediaan itu adalah 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta. Di sini kita dapat melihat ada neraca saldonya per tanggal 31 Desember 2015. Di sini ada informasi tambahan yang dibuat. Yang pertama adalah selama tahun 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua adalah dalam penjualan PT Pandawa pada tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai pada tanggal 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Jadi yang ketiga adalah dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 800 juta. Dan pada tanggal 31 Desember itu belum terjual seluruhnya. Yang keempat, pada bulan Desember 2015 PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria atas jasa tersebut. PT Satria harus membayar sebesar 26 juta rupiah. Sampai pada tahun 2015 PT Satria belum melakukan pembayaran. Berarti masih ada hutang terhadap PT Satria. Terhadap PT Satria. Terhadap PT Pandawa. Pada tanggal 1 Januari 2015 PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria sebesar 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu dengan harga 625 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. Dan PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama penyusutan peralatan, yaitu metode garis lurus. Berikut ada prosedur konsolidasian pada tahun 2015. Pencatatan atas PT Pandawa yaitu adalah
PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa pada tahun 2015 adalah sebagai berikut, di mana pada tanggal 1 Januari investasi pada debit dan kas di kredit. Investasi dan kas sebesar 800 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria 320 dan bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta, di mana hasilnya didapat adalah 400 juta dikali 80%. Yaitu pada tanggal 31 Desember, kas debit dan investasi pada PT Satria di kredit sebesar 80 juta rupiah. PT Satria mencatat bagian pada PT Pandawa mencatat bagian atas dividen PT Satria sebesar 100 juta dikali 80%. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial diamortisasi selama 10 tahun dengan nilai amortisasinya itu adalah 5 juta, di mana 50.000 kali bagi 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat pada tahun 2015 itu sebesar 30 juta, di mana 25 juta ditambah 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Dengan 31 Desember, bagian laba atas PT Satria di debit dan investasi PT Satria di kredit sebesar 30 juta. Itu mencatat amortisasi diferensial adalah 30 juta dikali 80%. Atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, di mana dapatnya 400 juta dikurang 250 juta pada tahun 2015. Persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi itu adalah sebesar 90 juta, di mana didapat 90 juta ini adalah 150 kali 60% atas keuntungan belum terrealisasi tersebut. Maka PT Pandawa mencatatnya sebagai berikut. Bagian laba atas PT Satria pada debit dan investasi PT Satria pada atas kredit sebesar 90 juta rupiah. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, di mana 200 juta dikurang 800 juta. Sampai akhir 2015 seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasikan. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Berikut adalah pencatatan atas PT Pandawa pada tanggal 31 Desember 2015, di mana bagian laba atas PT Satria di debit dan investasi pada PT Satria di kredit sebesar 96 juta. Di sini mencatat transaksi hilir, keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi adalah 120 juta kali 80%. Di sini ada PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai pada akhir tahun 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut adalah pencatatan yang dilakukan oleh PT Pandawa. Pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria di debit dan investasi PT Satria di kredit sebesar 25 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. Harga jual tersebut adalah 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan sebesar 10 juta rupiah.
Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Yang berikut pencatatannya adalah pada tanggal 31 Desember 2015, investasi PT Satria di debit dan bagian laba atas PT Satria di kredit sebesar 8 juta. Berikut kita bisa melihat nilai buku besar investasi PT Satria dan bagian laba atas PT Satria pada tanggal 31 Desember 2015. Terdapat investasi pada PT Satria, akuisisi sebesar 800 juta, laba bersih 320 juta, dividen sebesar 80 juta, amortisasi diferensial 24, keuntungan belum terrealisasi ada 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Kerugian terrealisasi yang belum terrealisasi adalah 8 juta, maka hasil akhirnya adalah 813 juta. Bagian laba atas PT Satria itu adalah laba bersih sebesar 320, amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi adalah 90 juta, 96 dan 25 juta. Dan kerugian belum terrealisasi adalah 8 juta rupiah. Jadi sisanya adalah 93 juta rupiah. Berikut ada jurnal eliminasi pada tahun 2015 atas PT Aset Bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non pengendali atas aset tersebut. Tabel perhitungannya bisa kita lihat di sini. Saldo awalnya itu kan ada 6 saldo awal PT Pandawa 8640, kepemilikan non pengendalinya sebesar 160 juta, di mana PT Pandawa sebesar 80% dan kepemilikan non pengendalinya itu 20%. Kita bisa melihat di sini di tabel yang sudah diberikan. Jadi bagian laba kepemilikan non pengendali itu sisanya adalah 58 juta rupiah. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendalian serta investasi PT Pandawa di PT Satria. Berikut adalah jurnal eliminasinya. Berikut adalah schedule perhitungan saldo diferensial pada tahun 2015. Di sini kita bisa melihat schedule-nya atas PT Pandawa ditambah kepemilikan non pengendali, di mana PT Pandawa 80% dan kepemilikan non pengendalinya itu 20%. Jadi jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial sebagai berikut adalah beban pokok penjualan 25 juta, beban penyusutan itu didapat 5 juta, tanah 75 juta, dan bangunan 50 juta, goodwill adalah 50 juta. Bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, dan kepentingan non pengendali itu ada 34 juta. Berdasarkan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasikan, di mana penjualan di debit dan beban pokok penjualan dan persediaan itu dikredit, di mana penjualan itu sebesar 400 juta, beban pokok penjualan 310 juta, persediaan itu 90 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh oleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir tahun 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat
diakui dalam laporan keuangan konsolidasiannya. Yaitu dengan jurnal yang kita bisa lihat adalah di sini adalah penjualan pada kredit dan beban pokok penjualan dan persediaan pada debit. Penjualan pada debit dan beban pokok penjualan dan persediaan itu di kredit, di mana penjualan sebesar 200 juta, beban pokok penjualan 80 juta, persediaan 120 juta. Di mana atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah pendapatan pada sewa di debit dan beban sewa di kredit sebesar 26 juta, utang usaha pada debit dan piutang usaha pada kredit sebesar 26 juta rupiah. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai pada akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Yaitu berikut adalah jurnal eliminasinya. Keuntungan penjualan tanah pada debit dan tanah pada kredit sebesar 25 juta. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugiannya sebesar 10 juta rupiah. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015 sehingga eliminasi yang harus dibuat oleh sebagai berikut adalah peralatan pada debit, kerugian penjualan peralatan dan akumulasi penyusutan pada kredit. Sebesar peralatan 100 juta, kerugian 10 juta, dan akumulasi penyusutan 90 juta. Jadi langkah terakhir yang kita bisa lakukan adalah kertas kerja konsolidasian pada tahun 2015. Berikut adalah kertas kerja yang bisa kita lihat yang sudah disusun dengan benar. Laporan laba rugi. Penjualan PT Pandawa 600, PT Satria 900, jadi jurnal eliminasinya 400, jadi total konsolidasiannya adalah 6,3 miliar rupiah. Pendapatan sewa didapat oleh PT Pandawa sebesar 40 juta dan didebitkan 26 juta, jadi sisa konsolidasian adalah 14 juta. Keuntungan penjualan tanah sebesar 25 juta. Kerugian penjualan peralatan itu tadi sebesar atas PT Satria itu sebesar 10 juta, di kredit 10 juta di jurnal eliminasinya. Beban pokok penjualan itu pada PT Pandawa minus 2,250 miliar, PT Satria 300 juta. Jadi jurnal eliminasi terdapat di debitnya sebesar 25 juta dan kreditnya adalah 310 juta rupiah. Jadi konsolidasinya adalah minus 2,185 M. Berikut ada beban operasionalnya. PT Pandawa 600, PT Satria 80 juta rupiah. Dan konsolidasiannya adalah 680. Beban sewa PT Pandawa 120, Satria 750, beban di kredit sebesar 26 juta, sisanya 169 juta rupiah. Beban penyusutan 300 juta dan 25 juta dan jurnal eliminasi sebesar 5 juta rupiah. Total konsolidasiannya adalah 330 juta rupiah. Beban amortisasi 50 juta rupiah dan PT Satria jadi konsolidasinya itu adalah 50 juta rupiah. Beban bunga 300 juta, 10 juta, total konsolidasinya adalah 310 juta. Beban bunga 300 juta dan 10 juta, konsolidasinya adalah 310 juta rupiah. Jadi di sini kita bisa melihat laba bersih konsolidasiannya adalah PT Pandawa 2,538 M dan PT Satria 400 juta, debit 700
798 dan 450 pada kredit, totalnya 2590. Di sini kita bisa lihat hasil akhir liabilitas dan ekuitas adalah 12,088 miliar, 1,840 miliar, 1,6282 miliar, dan 788 pada kredit, dan totalnya 13,34 miliar pada